Jadi ya laki kira guna punya laki nempian. Nah, mana laki dia? Gula ngabahan. Karena yang laki ni kan saja merejeki belum tentu bah nemu mana leres bang. Wah ini ngaji. Apa nama pangerannya melondor ya? Kau orang ini gigir mana? Kau babi ini tak beda tu, yuk. Wah beri mie kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol tahun. Ini tak mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, segenap pengasuh pondok pesantren, pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus selerana guru kita bersama Kiai Haji Fakhrur Razi, selerana semolja Kiai Fathur Rahman, wa man ma'ahuma minal ulama wal asatid hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ta'mir Masjid Baitur Rahman beserta segenap khatib masjid dan imam masjid Baitur Rahman. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang hadir, utamanya Ibu Kepala Desa beserta segenap aparatur, seteja rombongan majelis sholawat Ambon Lestari mau sholawat samoga nambah barokah. Seteja para rabu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kaula ajunan malam mangken yatinin kangkui bersama-sama tetap serkep kompak sampak di dalam memperingati hari lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul para sesepuh di dusun Jatirono. Sesamoga bengesepo semulai lambak nempati kak dinto ben bengesepo na panjenengan sampun nating kelomor kada dua aki terselamat dening kubur, selamat dari seksa, selamat dari fitnah.
bentopoto nama lar muka terus peduli andu aki bengesepona. Para bapak, para ibu si badan gula muljaki, mon masalah mate, alhamdulillah bekal mati ya satu itu. Tak ada kaula bana ajunan si bisa lepas, bahkan kuste kanjeng Nabi kita seteh ampon lamari debuin sarang Allah informasi awal. Kenapa? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bandreku laku mate, bandreku laku wafat. Orang yang pada wafat. Bada telok di dalam Al-Quran masalah kalimat mate kak dinto setiap orang, setiap makhluk kak dinto seetetepen nafas pasti akan mencicipinya mana mate kento bada telok. Ayat di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nomor 2, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nomor 3, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Allah Ta'ala ada buning dalam Al-Quran setiap nafas, setiap orang seepatetepen nafas kak dinto akan mencicipi mati. Kak dinto para rabu ada 3 ayat yang senada di dalam Al-Quran setelah 30 juz. Maka ulama bisa mengambil sebuah kesimpulan, ternyata umur atau nafas kak dito para rabu sebeda masa aktifnya makhluk dengan beda telok. Mulai ada masa aktif. Sasakin kartu beda telok masa aktif. Siapa yang punya masa aktif kento? Tong manusia yang jati rono nih. 2 malaikat. Telok jin. Jadi telok kak dito para rabu pada masa aktif. Selain apa ni kak ada masa aktif. Ada. Bila bayi nama jangan sampean kelemar mati makan mati. Masuk ke jolok boleh ki buru buat. Paringnya kelemar bituan rumah. Alhamdulillah, masya Allah. Kepada jantung jana. Ki, mak tahu boy wanyo. Jangan kau lepas. Kalau saya awon lah, jadi tahu boleh jadi libur ke pakai. Alhamdulillah. Apa ni beri bonus? Kun majar pakai jadi beri bonus. Berbeda nang. Bila sama hari yang. Ajam guru ada masa aktif. Beli mati. Sampai. Tapi mun telok kak dito para rabu, kak dito bila tak ada apa. Lah makai cocok ada kita mati. Mun kita ada apa. Malam yabut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Jadi orang ni kasera orang si cocok kak dito ternyata selamat tak sobong umur. Tenang, ku tahu saya cocok. Pakun sobong umur dia. Ta'addadatil asbab. Sebab-sebab kematian itu banyak. Wal mautu wahid, tapi mati itu satu. Kadung dateng tak ngidi sebab. Bukti nama. Badar yang kering itu akuin, senokui mati segering undi. Bener kan? Banyak nih kabani kuntong dua. Nah, bila ledepa kahajannya tak bisa maju, tak bisa mundur. Mungkin kita ada apa? Ulama khilaf. Udah saya debu bisa kening pentah. Buktinya apa? Dan jati rono bila bulan Sya'ban malam tanggal 15, kocak malam nisfu Sya'ban kak dinto pas maca Yasin 3 kali. Salah setong pernyoona nyoon lancang umur. Betul. Nyoon lancang umur. Ban gula ban Zambian tak ambu saya minta lancang. Minta lancang umur lah, minta lancang odi.
Bulan beda orang ni kalancang umur belancang odi. Selancang odi ni ka kun umur monyi negara lancang yang isendak sekali. Dan orang Indonesia pokrol keluar papan di dalam brulong kurpong tidak punya kualitas gitu. Mohon maaf Pak, jenengan tidak ngerti bahasa Madura, tapi saya harus berbahasa Madura karena audiennya orang Madura. Jadi tidak apa-apa ngapunten nggih. Nang ngerti. Boleh dingaki grup pakai serejak lenuan. Sesama pakai dilarang saling mendahului. Ya, tidak apa-apa saya campur-campur dia. Begini sih, ya begini. Ada begini di begawai ya. Munda iya ni nempian ni kayu. Jadi mati itu, mati bani kaingi. Mati itu tidak menunggu sebab. Maka kaulaban panjenengan kita ini bisa meminta panjang umur, bisa. Loh, kok bisa minta panjang umur? Katanya ajal itu sudah ada kepastian dari Allah. Embian mau ngocak sini lagi. Orang ini kecek pun ajal apa jangan boleh pasteh apa loh? Cucu. Cucu. Apa boleh? Rezeki. Itu katanya memang itu yang ngurus adalah Allah. Arwah mana pendapat dia urus Allah, sekapit ni saya ngurus Allah. Beni kun cucu benar. Benar. Sholli ala sayyidina Muhammad. Ada ayat begini. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah itu akan menghapus keputusan Allah dan akan menetapkan keputusan Allah. Karena hanya Allah yang punya umul kitab. Umul kitab itu adalah buku pasti takdir buluban sambian kun Allah si oning lain tadi. Maka mun seandi keputusan Allah senetapaki Allah atau seandi keputusan Allah sengoba Allah siapa kira? Gunung jadi ronore jadi kira. Jadi embian ni kau umpama pasti namangken umur 40 tahun, tarik boleh, terus tarik boleh sampai umur sebitak, kan nyaman. Dari umur sebitak sampai tarik boleh, seret, kau sudah bolong. Yang bahding tas ketedungan usaha pokoknya. Jadi pas sampai sakit ngagini sampai usaha pokoknya sampai ngeloleh, di nana ngomati aja. Anjak itu. Pada bukti kita dah bucok. Karena tidak bisa gerak kan? Tidak bisa gerak di sini sampai luka semua. Anjak. Lah mati boy. Mulai. Aduh. Sakit. Itu lagi yang terlanjang umur. Sehat. Boleh boleh. Terus tahu ya. Lancar rezekinya. Iya, badan dia apa mungkin lancang umur. Allah, badan dia lancang. Badan aku usai sekali. Guru, posang arah. Bahkan ngakan pakai semua. Kalau ada oleh pakai kelemar, pakai. Macam bodoh kan banyu. Akan toan ni kok. Wes, para Arabu sebenarnya gula jakir. Jadi yang ada masa aktifnya itu umur adalah manusia, jin dan malaikat. Yang lainnya tidak ada. Nah, kira-kira berapa umur yang ditentukan oleh Allah untuk manusia? Untuk umat Nabi Muhammad ternyata tidak terlalu panjang. Sekitar umur 60-70. A'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umatku itu antara umur 60-70. Dan sangat sedikit orang yang melebihi 70. Jadi biar menteri dalam pas ke betong bola masuk ke sesakon ni.
Berarti masuk ke sesekon nih jarang. Ambian der omora lebih betong bolo, bedung bolo, bukit terog, sangang bolo, aku. Mau dia mana tu jadi? Satos, ya Allah Akbar. Kita andok mati sekali kali. Tapi kemarin ada jamaah haji tertua di Indonesia itu Pamekasan, umur 119. Pak Harun namanya. Tapi alhamdulillah kembali sehat. Banyak yang muda-muda meninggal. 109. Oh, gancong. Tak 109 apa tahu sekali kelepai kau nak. Teko TV Google. Undang 111 apa terus sebenarnya, mohon maaf saya agak lupa. Oh, bukan agak lah, lupa. Pokoknya lebih 100. Lebih 100. Lemah dan benembian ni kan orang Jatirono si ada puan sangkon lo yo. Misalnya puan tanah, ruang bengket lo yo. Aro kita ada aja beninin ban yo. Dan pemerintah. Dan pemerintah. Udah mambian gini kok umpama deki pah pindah keluar pas lihat tersebut kerkingan setretanan ada puan bangker ada puan anu dia rak ada lewat dua aki mate kapi karimbian ke TV nyaman tanya tetimbian lak ngolak TV beli TV oh mau nyari lak kok jadi kita indah itu hidup karena bersama dan berbeda, betul. Andaikan kita hidup itu sendirian tidak enak. Andaikan kita hidup itu satu profesi tidak enak. Saling bersaing. Maka ini ada berbeda. Boleh curagon, boleh saya mandor, boleh saya bapak pekerja, ya boleh saya tukang pidato, boleh saya nepu terbang, boleh kiai MWCNU, boleh Lora. Ini kerja banyak. Alhamdulillah. Karena beda profesi, kuliah sampean saling mengisi. Nika senengan nih. Oleh karena itu kita itu diatur oleh apa yang disebut dengan etika. Etika itu akhlak, akhlakul karimah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, saya mau menjelaskan tentang ilmu dasar. Anak buahnya sampean ini. Dada punya orang makan. Saya mau menjelaskan tentang ilmu dasar. Kenapa ilmu dasar? Karena ini di tauhid sudah dipelajari sejak kita masih SDMI. Sifat yang wajib bagi Nabi itu kan ada 4, benar? Tak tahu. Kau enggak tak ada. Sifat si wajib kayak kandik Nabi ini kepada setong la haula wala quwwata illa billah. Ini kata kesembilan ni leh. Sifat wajib Nabi tak tahu leh Nabi. Abu bahaya leh. La haula wala quwwata illa billah. Pertama ma'ubar ya. Pertama siddiq. Yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat tahu deh. Nah, geng lah doi tanya lagi lah. Siddiq itu artinya apa? Siddiq kakak Android. Kan siddiq kok. Udah saya jawab siddiq pan siddiq. Siddiq itu artinya sip. 2 amanah itu artinya apa? Dapat Oke, profesional dia itu. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi wahyu itu tidak ada yang tidak disampaikan dan tidak ditutup-tutupi, disampaikan semua. Terus yang keempat, fatona itu maknanya cerdas tapi lebih dekat kepada makna bijaksana. Bijaksana.
Pertama adalah jujur. Kita ini bukan nabi. Bisa saja bukan penerus nabi karena kita bukan ulama. Tapi sifat yang dimiliki oleh nabi, bila mana kita lakukan, maka kita insya Allah akan masuk surga bersama rombongan nabi. Amin. Satu, jujur. Jujur ini saat ini sudah mulai banyak luntur. Bahkan banyak terbalik. Orang tidak jujur dipercaya, yang jujur justru disingkirkan. Wah, are boleh saya kecermet ya berarti. Lain lah. Bukan bodoh yuk no. Aturan terjadi dia. Ya. Jadi sekali lagi, salah satu tanda kiamat dalam hadis, bila mana orang yang tidak jujur dipercaya, justru yang jujur disingkirkan, dikhianati, bahkan orang jujur dimusuhi. Karena sudah lebih banyak kelompok yang tidak jujur. Kenapa yang jujur dimusuhi? Khawatir yang tidak jujur ketahuan. Benar? Nah, maka dari kantoh kuleban sambian itu harus menutup dan makin gak dintok sampai nerosakin apa yang terjadi. Bagaimana? Harus ada kaderisasi. Contohnya, mula tas atas salah tak jujur, ayo dipupuk, ditumbuh kembangkan sifat anak kauleban sambian si andi sifat jujur, coba lain tak jujur. Karena banyak makin panika, nak panika cetlakar sifat atau karakter aslinya itu jujur, karakter aslinya itu jujur, akhirnya diberi contoh yang tidak jujur. Ini kering sepo, ini kapi, ini kasih baca. Kelenon, panjenengan gak dintok adalah contoh terbaik dan paling awal atau terdepan bagi anak. Lingkungan paling awal yang menghampiri anak itu adalah lingkungan keluar. Paham? Makanya sambian berbule wanita montronya mana bisa kantor menikah. Bila mana dalam kelompok-kelompok keluarga gak itu bagus. Jangan harap masyarakat nikah bagus. Moningi dalam kelompok-kelompok keluarga tak bagus. Kita kadang berpikir kalau jujur kita hancur, padahal jujur pasti selamat. Mun guluban sambian lecek pangocak, engkau dia mun berbohong nikah selamat, justru berbohong nanti kalau ketahuan tidak selamat. Contoh lagi, kuleban sampean kadang takok, kok berpahdak dem baru ya, kok mempahak daripada iya, kok mempahak pada iya, kok mempahak pada iya pak ketahuan. Berarti guru berarabu kok pahdak dem mondak dem. Nika berarti yang dirahasia. Untan dirahasia maki pada rumah. Pada nembian andi mobil, andi supir pribadi. Kadang pada jeragan takok ke supir. Kenapa? Karena supir aja tahu adalah aku jeragan. Betul kan? Iya Pak, pimpinan jenengan, hati-hati sama supir, hati-hati. Karena memang supir itu banyak tahu. Kadang kita sebagai juragan baru ada masalah dengan istri, curhatnya ke supir. Bener. Apalagi memang istri juga punya supir.
kalau ini istri punya supir, bila mana iman kurang tebal, bisa-bisa bermain dengan supir. Apa betul kafir kan? Terjadi memang. Oleh karena itu hati-hati. Kita kadang mau memberhentikan supir karena memang supir punya salah. Salahnya ini memang sangat keterlaluan lah. Kemudian di resign. Kamu resign. Kamu harus berhenti. Kita takut. Lah kok tak mampu aja. Apa? Harus tahu kafir. Dia tahu urusan saya di kesana, tahu kafir. Kalau kita tidak punya salah, kalau kita memang tidak pernah punya rahasia, Pak Ambu, mau difitnah, silahkan, ada bukti, monggo. Tapi mau orang jujur nih kenyaman, tenang. Sehari salah, sehari. Orang jujur itu kadang, maaf Pak. Orang jujur itu menganggap bahwa apa yang kita punya itu adalah merupakan titipan. Mau diambil monggo, mau diserobot silahkan. Sering dikakingan, saya dipercaya, saya laksanakan. Saya diberhentikan, saya siap. Kapan saja wong ini amanah. Ini hanya titipan. Enggak boleh ajar ramah. Mencari gonceng, maju. Tak ada emak. Nggak boleh makin berjari ngoncang. Ini kan ada 5 hari ini ngecebut. Ini nggak boleh. Kantor udah goncang. Ya, yuk laksanakan sebaik mungkin. Tak ada goncang. Mudah amat. Paham gitu? Jadi ketika memang sudah diambil oleh Allah, jawab Allah yang punya. Ketika kita diberi oleh Allah, dititipi, ayo kita jaga titipan Allah. Persis enak hidup itu seperti tukang parkir. Ketika ada mobil Alphard diparkir, ya tidak terlalu senang. Kenapa? Bukan punyaan saya. Ini hanya titipan. Beda pickup yang tidak merengut. Kenapa? Siapa beri tangan ini? Kalah bensi andi, kira-kira prit. Bendi bahasa ni ke Arabu dari cerem berapa pekil boleh negana mah mundur hop jelas sih ya. Untuk apa kita terlalu mempertahankan apa yang kita punya, jabatan napa boleh pun takmir masjid dulu padahal ikato karamaknya relako. Ibajar. Salah gimana? Betul. Kalau saya ini punya prinsip saya ini, mohon maaf kalau salah. Begini, emas itu walaupun kecil dimasukkan ke toilet tetap emas, tetap punya harga. Tapi uang 1.000 rupiah walaupun dibawa helikopter tetap 1.000. Betul. Setipu leban sambian sampai kadang-kadang cari muka begini. Kalau memang dia tidak berkualitas di hadapan Allah, tetap nanti akan hancur dan turun sendiri. Walaupun kita didolimi, tapi kalau kita berharga di hadapan Allah, satu saat pasti derajat kita pasti naik. Apa tegang dari bagian pakai tidak usah sampean terlalu mengejar-ngejar. Bon mata habis sebut, bakal arwah. Mau. Ada mungkin pakunda iman, yang pakai seher. Kiamat. Ampun aja nih. Engkau ibang boleh. Ya, bu. Anu leleng kau jangan kau dia kebersalah. Ben salah. Tidak. Ya nanti. Kenapa pun jangan orang yang sana. Nyaman. Mengenai sambian mempertahankan harus begini. Kenapa dia konsep bajanan buang bu? Paham? Suafiah terlancar rezeki. Jangan terlalu merasa memiliki.
Karena kita kalau terlalu merasa memiliki, maka kita akan semakin berat untuk kehilangan. Iya kan? Iya kan? Ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Ini kaum saya, ini kaum saya. Itu berat. Kenapa? Semakin takut kehilangan. Ada mumpah hambu, ada mumpah tado, ada mumpah kala oreng. Semakin berat kita. Tidak usah. Semua itu bukan milik saya, bukan milik kita, milik Allah. Oh, diberi. Alhamdulillah kelangkong ya Allah, ijaga. Kalah, nanti ampun jadi kalah. Benar masalah kalah. Betul. Mengani kan nyaman, tak nyaman, Odi. Sompek tak sompek. Mengani ki sompek ki goreng apa dia? Lah, sudah. Melanjutkan kedua. Kedua. Lanjutkan kepada yang kedua. Yang kedua adalah dari sisi amal. Sekali kita diberi nikmat oleh Allah, sekali kita diberi jabatan oleh Allah, semampu kita harus profesional. Harus profesional. Kita itu harus profesional. Jaga amanah ini sebaik mungkin. Jangan sampai memalukan. Itu hebat. Buat dengan ilmu apa itu? Leadership, direct man and direct place. Itu ya. Bahwa tempat orang ini kan profesional, ini kemudian dengan Nabi TV, kenang nangak nikah, berarti kita punya profesional begitu. Karena kadang-kadang bulan sambian tak lidir. Ilmu nikah tapi alakon ini bernikah. Ada sambut. Mungkin alhamdulillah. Saya ini kan sarjana agak gimana? SAG, sarjana agama kan? Dan alhamdulillah sekarang dimandat untuk ngajar agama kan linear kan. Alhamdulillah oleh sertifikasi gitu kan. Jadi guluan sampean begitu mudah kamu tandi apa titel akademik tapi mudah pengajar bagus. Makanya guluan sampean nggak ditok hari mungkin panjenengan jadi Pak umpama. Wahai para bapak yang se-server dengan saya, panjenengan jadi Pak untuk profesional. Pak, apa SPP berapa ribu? Ya. Pak, berimtihan minta apa? Bersombongan berapa 2.000.000? Ya. Profesional gitu. Pak, imtihan apa? Sombongan menodok. Membahagiain mahmudah, maka bayi menolak. Nah, karena ayah itu melindungi dan memberi belanja, betul? Melindungi dan memberi belanja. Kenapa? Karena ayah itu mempunyai kelebihan secara fisik dibandingkan mereka. Ibu-ibu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pimpinan para wanita. Jadi laki-laki itu adalah pimpinan para wanita karena laki-laki itu punya kekuatan fisik di atas wanita. Dan kenapa disebut pimpinan? Karena laki-laki itu bisa memberikan belanja. Yuk, makin kajian fikih kerja sebuni. Ayo ning ya. Dalam ilmu fiqh, KDRT itu tidak bisa mengajukan perceraian. Itu jurisprudensi Islam. Jadi tidak bisa nuntut perempuan. Tapi kalau belanja, tidak memberi belanja sampai 3 hari saja, itu sudah bisa mengajukan tuntutan perceraian. Semua bikin demikian pendapat ngerti. Tapi KDRT tidak. Anu sampean tidak. Tapi mau belanja. Nah, kalau ruwet karena mata-mata nyaman keberadaan. Ya, kenapa ini disampaikan oleh ulama? Karena kita sebagai suami harus punya tanggung. Ada kecuali
Ada kecuali. Kecualinya apa? Ada kesepakatan yang bagus, MOU antara suami dan istri. Contoh, engkau lepak lah ne. Kalau kau kepung, kau tak kau kabel ngolar. Nganu karet, tak kau pasang gerigi sedikit-sedikit. Pas ngocak si bini, tiga mas, embian lembak sehat, embian sabulan cai gula. Keng gula mak sehatan bersambian. Dung tedung. Gula sabulan sana. Lebur yang bini dia. Ajar ya. Laki kira gula bini laki nempian. Nah, mana laki dia? Gula ngabahan. Karena yang laki ni kapan saja merjeki belum tentu pah nemu mana leres bang. Wah ini ngerti. Ada rumah po. Mondar mah. Umum beraring laki antara rokok ibu. Kebon, dah coba fikir rokok. Ya mau salaki aku nak rokok dulu. Ya tak mang iyo dulu. Mulu nak rokok dulu. Dengar, binin saya gini. Ini curhat sebenarnya. Curhat mah deh. Tak tunduk. Aku mak. Sampai kepo, boleh tebangan dia. Ni kasi konca gada ninggal di baru manis. Ni ka ngampong yu banjalo mamato yu. Wah si konca wak siwa. Wala nang ko ka di baru manis. Aro ada te yu sih. Jadi selalu le tahun nanti gibur yu wala mo daw. Ko nan da law tong yu. Jadi ngaku. Bini nomor 2 lihat. Saya sampai apa rampas ke bini pertama. Ya ria. Manggana mayun pada yen tari lontong. Dia roh. Bener ke? Tari pada yen tari. Yulan tom menonton daripada nonton lela. Mau ni kantong gula sejam, ni kasa sejam. Pon. Ya, membah. Apa nama pangerannya melondor ya? Orang ini gigir mana? Kau babi ini tak beda tu, yuk. Wawa beri mekena. Kau ngidi ngagi ya? Permian mon pas kengkorang, mayu norok kagak ni baru mana? Apa iya kamu pakai lapan apa itu? Aduh, dok dah, bentar di sebelah kok. Pergi. Mana bu? Lagi anjir yang tak bentar. Cari ngerokok. Jadi belanja ini kan, jadi orang yang belanja ini kan, ini kan adalah tugas yang aku nak. Setiap belanja itu adalah tugas yang paling dasar bagi suami. Contoh lagi perempuan. Ketika diberi amanah menjadi seorang ibu, hati-hati. Kenapa? Al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Sebelum ada pondok pesantren di Fathur Rasyid, kan? Sebelum ada lembaga pendidikan yang ada di sini, lembaga pendidikan pertama itu adalah ibu. Bila mana ada seorang ibu tidak bisa mendidik anaknya, itu jangan harap bahwa anaknya akan menjadi sosok yang bisa didambakan di masa depan. Terus kemudian dia tanya, saya gula nih kaki, ayah gula tak tahu mana ajar. Saya ini buta huruf, apa bisa mendidik anak? Mendidik itu tidak harus dengan verbal. Kuluban sampean mendidik tidak harus dengan bahasa. Tapi mendidik itu yang paling hebat dengan cara memberi contoh yang baik kepada anak. Kenapa?
lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tubuh itu, contoh baik itu akan lebih efektif, lebih nyentuh kepada hati daripada hanya bahasa lisan. Maka Gusti Kanjeng Nabi apa beliau itu dalam waktu yang sedemikian singkat, Nabi Muhammad itu kok sudah sukses dalam dakwanya. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau dalam sejarah disebut 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kenapa kok sampai sekarang Islam menyebar kemana-mana? Walaupun tidak nomor 1 di dunia, tapi sudah hampir. Walaupun tidak nomor 1 di dunia, tapi sudah hampir. Dunia loh ya. Mending Indonesia nomor 1 Islam. Tapi dunia tidak. Nah, kenapa Islam itu semakin banyak melebar? Bahkan banyak orang yang dulunya anti-Islam, membenci Islam, mencaci maki Islam, semakin benci kepada Islam, akhirnya semakin meneliti dan akhirnya masuk Islam. Kenapa? Ternyata banyak masuk Islam mengkaji tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang dipuji dari Nabi Muhammad itu adalah bukan kekayaan, bukan ketampanan fisik, tapi akhlak Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena yang paling berkesan itu dalam kehidupan itu adalah akhlak, benitunya. Orang ini kan mau guna buat itunya mana Allah. Belinya orang apa sah? Betul. Apalagi yang kaya-kaya pamer. Kebun akhlak pamerakin. Akhlak ditambahkan. Pasti orang bahwocak lebur seneng manis. Wah. Rasulullah Muhammad. Kawan. Ayo guluban sambian. Jadi apa saja ayo berusaha profesional. Saya ini tidak bisa profesional. Ya belajar. Karena ada orang nih kasih ambu belajar. Mon orang nih ambu belajar berarti gini butuh ambu, Pak. Berarti aslinya butuh dah. Jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Semakin kita belajar, semakin tahu kekurangan kita. Kullama izdada jahli, kullama izdada ilmi, izdada jahli. Ketika aku bertambah ilmuku, aku tambah. Aku ternyata semakin merasa, ternyata aku semakin bodoh. Benih semakin alim. Kengmon orang yang ngojak alim, kudu berarti bodoh. Kecuali bacet kengjet alim mongko. Nah ini nggak Gus Bahak loh. Gus Bahak sering bilang saya ini alim, kata Gus Bahak. Kenapa? Orang biar tidak bingung mencari jawaban dari sebuah pertanyaan agama. Satu contoh, dokter spesialis itu pasti bilang, saya dokter anak, saya dokter spesialis paru. Bukan sokong itu, meleoreng siring-giring letau, saya tambah ke sampah, begitu dah. Masuk akal gini kan kudu. Khawatir kita bertanya ilmu agama tentang permasalahan agama, bertanya kepada orang yang tidak punya pemahaman agama. Akhirnya apa? Fa'aftau biwairi ilmin. Akhirnya mereka itu memberikan fatwa tanpa berdasar ilmu. Kalau tidak berdasar ilmu, apa yang terjadi? Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Elang podcast sebenarnya. Berdalam tablik itu menyampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Makanya Nabi Muhammad kan itu aku laku berarabu orang itu saksi aku ini saya. Apa nabimu itu sudah menyampaikan semuanya? Sudah. Faqad addal amanah. Nabi sudah addal amanah. Nabi itu sudah melaksanakan al-amanah. Wa ballagha risalah. Nabi Muhammad itu sudah menyampaikan risalah kenabian, sudah tidak ada yang ditutup-tutupi. Embian mondroni ngak agama neca ingat napa? Bisa sambian mon oning esena Al-Quran dipelajari, esena hadis dipelajari. Embian monta oning sambian tengkuteng karena orang alim. Ampunlah. Orang alim sesekon. Moninga muslere taning tero aja. Tak bisa ulah. Mohon maaf, saya tidak bisa ditiru. Hanya saya bisa meniru. Saya bukan orang yang patut diikuti, tapi saya akan mengikuti.
Musiah. Kula ni kata ngarang tapi kula terongireng. Betul. Saya ini hanya bisa mengikuti, belum pantas untuk diikuti. Kalau Anda mau bertanya kepada saya, malah justru saya ingin bertanya kepada Anda. Tema makin sambian, sambian mak bah pidato mun tak tahu, mun pidato mayu. Karena pidato menika ada tema. Beni tema arwah deh. Tema arwah yang soplukan. Diangkat sebuah tema ini, Maulid Nabi. Ya itu saja yang akan saya jelaskan. Tapi kalau permasalahan agama itu luas, harus bertanya kepada orang-orang yang ahli agama. Salah satu contoh, al-alim al-alama yang wafat, kita dinto Yahya Khatib Habibullah. Semoga ditinggikan derajat beliau di surga. Ya, orang alim al-alama, santri sepuh di gini. Jadi kalau beliau membak mau tamuyan ben beliau ada boleh saya yang kaki, tetap lah. Mudah-mudahan kan nyetek kan ponakan saya ngadep kok. Aku yang kai tetap. Termasuk bulan kan. Ulan yang kai tetap darang dia kotek beni mak sini gun kopi menot. Jika saya mau tanya mau yang kai tetap nyetek. Mau nembian kan tangan kayak gitu, tapi jaring pada tak tahu siang kah? Pakai. Allah, alhamdulillah. Pada pada pesantren ada iklan itu demonstrasi baca kitab kuning dari santri-santri. Ada penanya. Ini dibaca apa? Rofa. Kenapa? Jadi fa'il. Tanda rofanya pakai apa? Pakai dhamma. Kenapa? Begini. Oh, dalilnya. Kemudian penanyanya bilang, mungkin ada wali santri yang mau mencoba, silahkan. Saya tanya. Saya tak tahu. Nyari laku. Paling ini gue dan depanku. Locer dengan ada ya. Ikut locer jadi menurut. Locel, ini kan bau tuh. Locel. Ya pada bulan di kejadian. Contoh ini kan perpaan wisuda tahfidz Quran. Ada seorang ulama dari Mekah. Hadir, kita Habib Abdullah. Jadi secara rabu-rabu pesantren. Tidak tahu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Pas tukang terjemahan tak rabu. Akhirnya beliau tanya kepada saya, "Ban bisa terjem, jadi mutarjem bisa kuah." Aku bahasa Arab tapi enggak rem. Bang tak bisa. Gengsi. Enggak bisa Pak salbut mana. Ditunggu-tunggu mutarjemnya enggak datang. Mutarjemnya kalau tidak keliru Kifarul Dardiri dari Ruben, alumni Sidogiri. Yang kata aja paham ada bu dari rumah kanku bu. Oh enggak boleh. Insyaallah Siti. Ya pas ada bu. Kenggula lembat tekun setong takut nabi. Hari saya bu pada tak tahu. Pada tak ngerti. Jadi kalau kemarin makin nerangak, aku nunggu memang. Habib tak tahu dia. Jadi apa yang saya jelaskan itu benar apa tidak, Habib pada tak tahu. Saya bapak pada tak tahu. Jadi kalau lewat ngocak ini nggak, berarti pemain apa jalan kor jadi. Langsung udah mau saya pau Keng mana di YouTube, kuning ngetek tak kau salah. Ada di YouTube itu ada. Jadi wisuda tahfidz Quran Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah yang keempat kemarin. Suruh baca guling terjemah. Dia tahu. Guling membangun tak. Dua mau baca terjemahnya. Mata antar dia. Nothing tulus. Orang bacaan lah. Mangkat kok.
Sama seperti saat ini, ada yang negur, gimana ceramahnya sampean kok begini-begini. Ayo sampean yang ceramah. Tak lama, kenapa saya diundang? Jadi kalau sahabat membahas penting lah. Paham ya? Yes. Berapa menit loh? 50. Lo lesekan lah. Terakhir siapa udah 30. Coba jumpa kopi maju. Coba 50 atau wat telepon dulu. Rumah mulai tambah. Bahan biasa jual lu. Paman lo minta ibu. Yes, iya, dia kota Laban mama. Lampu sen kiri belok kanan. Lakon apa anjir yuk? Oh, dia ada ya, lampu sen kiri belok kanan. Gigirna. Ada jadi ya. Dicegat polisi. Kau tidak pakai helm, Bu? Mohon maaf, saya tidak tahu kalau ada sampean. Polisi ini repot. Tidak bisa, Bu, harus ditilang ini, Bu. Wah, ditilang. Saya mau masak ini. Anak saya lapar, suami saya lapar. Mau tanggung jawab sama. Laban, kan makan Bu. Nah, terakhir cerdas Fatona. Cerdas itu bukan berarti dia memiliki pengetahuan yang puluhan sambian ilmu itu. Tidak. Tapi apa? Bijaksana. Bijaksana itu apa artinya? Ada sesuatu yang dibalik pengetahuan. Itu namanya bijaksana. Beri contoh lagi. Adil itu tidak harus sama. Itu namanya bijaksana. Jadi adil itu tidak harus sama. Anak sambian yang sudah kuliah dibelikan motor, sepeda motor maksudnya, dibelikan motor. Kalau sambian adil, adiknya yang kelas 6 SD tidak harus dibelikan motor. Pengucap ini adil harus sama, tidak. Itu namanya tidak bijaksana. Paham Bu? Gimana lagi sepeda ontel Bu? Menelat tak ada terakhir. Tenikah. Contoh kesalahan yang diperbuat oleh seorang orang yang punya pangkat tinggi, kesalahan kecil dianggap besar. Sama juga murid dan ustadz cara menindak beda. Murid Andi salah, santri Andi salah. Di keamanan pemancing, yang ustadz siapa pemancing? Ada ustadz di pemancing. Ada. Abu viral Bu. Siapa mancing panggil? Karena mereka itu adalah orang-orang yang memegang amanah. Tanyakan Ustaz ini kan biasanya memberi contoh. Mak pas melanggar sini kata, kokol duit Allah, patacin. Oh, ini bener kan? Mau nembian cetak ning ator, tore nembian bayi si masjid pesantren. No. Bagai sembilu. Nyengit. Lo kata ada loh. Tapi kalau murid santri bedanya bermarah beranjil ya, maka bisa melanggar bermasjid pesantren baik. Oke, untuk ego. Tindakannya apa? Fisik, macam bersihan WC, toilet, jeding bersihin. Ya ini kamu ustaz coba aku bersihin jeding. Makanya kadang pesantren itu untuk pelanggar-pelanggar itu bila ustaz ada mahkamah yang lebih tinggi gitu. Ngerti gak? Paham gak? Mengenai nih. Jadi guluban sambian umpama anak nih menaiki mobil, bahkan menaiki mobil, tapi ini bajir menaiki mobil ya. Kabaya apa yuk? Suruh nyetir dia. Dikan boleh tak kok mati, tak harus betul. Pas guluban, kuna ni kamu pak kakak mari beli aki kapi. Ada ni kamu tak beli aki dak rumah guluban mati. Jadi tak mati. Paham gak?
Sementinglah mengkekal doa akin kemudian pondok. Pada ambian dia tak buat 3-5 tahun yang akan datang jangan dipikir sekarang. Karena kita ini belum tentu kita akan hidup sampai besok. Cita-cita boleh, harapan boleh, berdoa harus, tapi menentukan jangan dan memastikan jangan. Orang 5 tahun nanti, 5 tahun nanti udah emak. Jauhan, dekal bon, seareh lakunah senikah. Makanya, gula berharap masjid makin bandingkan sakit burabuan yo. Dan tojo rasa ni lah tojo lah ibu. Ban mulai gelak mancing dah yo. Oh ya Allah, orang melolo sesalah. Makanya gula berharap ini penyelenggaranya adalah masjid, betul? Maka ini penyelenggara karena masjid. Kita harus punya kewajiban moral untuk memakmurkan masjid. Ni kemon kun molotan ni kebahram mingak ni kan ini masjid, tapi masjid sepe. Ini berarti pengajian ini gagal. Gagal. Karena kita mengadakan Maulid Nabi di masjid, artinya apa? Masyarakat biar ke masjid. Cenggenglah. Tak nunggu gay, saya ini kerja di kebun. Jadi maghrib kun beri kebun nih. Insya Allah kun kebun. Duhur asar monggo silakan di kebun. Itu kewajiban. Kemudian dibalaku buat pemerintah. Kemudian maghrib boleh ya masjid. Bojong kan kok. Apa bagi bojong Roma? Ingkira ken la solata di jaril masjid illa bil masjid. Tidak pantas bagi orang yang bertetangga di masjid kalau sholatnya tidak di masjid itu. Ukulan utang ya. Tak ke masjid. Kenapa? Jangan boleh bagi Roma aja tak bojong. Ya tahu. Tanah. Ya kor. Oh cuma rumah masjid jadi juga bagi rumah aja tak aja. Ya tahu. Tak no. Jadi boleh ni apa? Tak ke siapa aja. Muncul tak apa aja. Tak apa aja. Wah jangan boleh cetak sekali kan? Apalah arti sebuah nama Pak kalau tidak sesuai dengan nama? Hanya meribut, nang dah apa? Hanya masalah amat tangkap polisi. Kompam ayo. Aku nompam. Tadi aku lewat sampean, apalah arti sebuah nama? Kemudian muslim, iya, mukmin, iya, sholat enggak. Apa jadi? Sehingga orang yang di ilmu, di pengetahuan tapi tidak dilakukan itu bahaya. Wa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli umbatil wasan. Orang yang di ilmu kena yamalakin la tahu jak baca wajib kena baca mu'adzabun min qabli umbatil wasan. Besok itu di hari kiamat akan disiksa sebelum penyembah berhala. Jadi orang yang tak Islam kita seksa, si Islam saya tak laksanakan, pendong gak ada. Kenapa? Sudah tahu kok bahwa sholat itu wajib tapi tidak diamalkan. Kalau mereka kan jadi tak tahu mereka bisa tak misalkan. Coba kun masuk. Benar. Sore. Semoga dapat hidayah kita. Amin. Diguluban sampean oleh hidayah. Hidayah itu tapi mohon maaf, jangan ditunggu tapi dijemput. Kalau menunggu bahwa abid. Fastahduni ahdikum. Mintalah kamu, berusahalah kamu untuk mendapatkan hidayah. Ahdikum, aku pasti akan memberikan hidayah pada kalian. Hidayah itu murni, hak prerogatif Allah, bukan kita. Nabi Muhammad saja pernah ditegur oleh Allah karena berusaha seluruh keluarganya akan diberi hidayah, mau masuk Islam semua, masuk Islam. Tapi kata Allah,
innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu itu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada kamu, kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah pasti akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk orang yang dikehendaki. Al-Fatihah. Acara berikutnya ada MC biasanya. Yang boleh ngebalak Anda. Acara berikutnya ini masih ada sambutan, masih ada pembacaan sholawat dan doa. Kenapa saya diawalkan? Karena saya mau pindah dan di situ yang undang pertama. Jadi tolong hargai jeripayah panitia, jangan pulang dulu. Bacaan insya Allah sambutan tidak begitu lama, sholawatnya juga begitu. Pas doaan, orang ini kamu kita mari doa, guru berarti kita melupakan. Jadi gula ni kan kian no kiburi parot enggak, kita peres. Jadi Pak Aden sebenarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, bukan tidak mau bersalaman, tapi gula keburu salaman ateh daripada seteretanan pada masuk surga gulaku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.